Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di video saya. Dan hari ini saya sedang berada di sekitar perbukitan perbatasan dua kabupaten, yaitu Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Ciamis. Di mana di sini teman-teman ada satu makam orang sakti, di mana makamnya berada di dalam akar. Nah, untuk lokasinya sendiri seperti ini ya teman-teman. Ini sudah masuk area pemakamannya, dan dimana di sana nanti saya akan menemui salah satu juru kunci teman-teman. Dimana juru kunci ini informasinya sudah puluhan tahun merawat makam orang sakti tersebut teman-teman. Dan di depan sudah ada beberapa makam yang sepertinya makamnya udah makam jadul ya, udah berlumut gitu teman-teman. Dan sebelum kita lanjutkan, kita berdoa dulu untuk para almarhumah yang sudah meninggal duluan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Oke teman-teman, kita doakan ya, semoga yang sudah meninggal dunia di sini selalu diberikan nikmat kubur, selalu dijauhkan dari siksa kubur, diampuni dosa-dosanya, dan dikasih cahaya di dalam kuburnya. Amin amin ya robbal alamin. Oke, kita lanjut menuju ke sebuah rumah yang rumah tersebut berada di dalam akar teman-teman. Dan kita akan coba ngobrol juga nih terkait kehidupan juru kuncinya. Informasinya dia menetap di sini, informasinya seperti itu. Jalannya kemana ya? Ke sini ya. Ini kita melewati satu makam lagi teman-teman. Dan kebetulan karena ini cuaca udah agak gelap ya, udah sekitar jam 17-an sore. Jadi cuacanya nih gelap-gelap di bawah pohon-pohon yang besar-besar banget. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Punten. Masya Allah. Seperti ini ya suasananya teman-teman. Nah, di depan sudah ada semacam akar-akar yang terbentuk. Apakah ini alami atau dibuat oleh juru kunci di sini, yang nanti kita akan coba tanyakan teman-teman. Ini pohon beringnya besar banget, masya Allah. Sepertinya ini tuh udah ratusan tahun ya teman-teman. Nih salah satu akar yang masih kecil ini ya. Oke, kita lanjutkan teman-teman perjalanannya ya. Wow, sana juga ya masih banyak akarnya nih. Masya Allah, ini mungkin akan tumbuh jadi besar nantinya akar-akar ini. Dan ini panjang banget sampai sini, membentuk suatu lingkaran yang bawahnya jadi jalan teman-teman. Nah, kita ke sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti ada yang lagi nyapu ya, apa itu Pak Kuncennya teman-teman. Bismillah, bismillah, bismillah. Ini semua kanan kiri adalah akar yang ini teman-teman, akarnya besar banget, udah berlumut ya. Dan itu pohon besarnya ya di sana. Masya Allah, ini hampir perjalanan ini akar semua teman-teman. Masya Allah. Kita lanjut lagi deh ke sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Punten Bapak, permisi. Enggak. Gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak lagi aktivitas bersih-bersih apa ya? Begitulah. Iya ya. Wah, pohonnya besar banget, dan ini perjalanan menuju ke tempatnya dipenuhi dengan akar. Ya, Pak, mohon maaf saya WK ya dari Majalengka Utara. Ya, siap. Ini tuh dengan Bapak siapa Pak? Pak Yayan. Dengan Pak Yayan Pak ya. Yayan. Jadi Pak Yayan ini, mohon maaf Pak, di sini teh sebagai juru kunci atau gimana Pak? Juru kunci itu. Juru kunci. Juru kunci yang ketujuh gitu. Yang ketujuh. Yang ketujuh.
itu masih satu keturunan atau gimana Pak? Kadang ada satu keturunan, ada yang lain. Oh, Dan kebetulan iya. saya dibentuk dari kuncen yang ketujuh gitu. Bapak ini berarti kuncen dari makam ini yang ketujuh. Mohon maaf Pak, ini makam sendirinya makam apa ya Pak ya? Ini makam Kanjeng Sesultan Agung, kalau nama aslinya masih di Privasi gitu. Iya, Dan salah satunya di sini kesepuhan yang paling sepuh gitu iya. di sini. Jadi untuk makamnya sendiri ada di dalam ini Pak. Di dalam. Jadi ada berapa makam ini Pak di dalam ini? Di dalam itu ada dua. Dua makam. Kalau boleh tahu makam siapa aja Pak? Itu salah satunya makam kesepuhan dan juga cucu satu gitu. Yang kebetulan cucu yang keturunan dari itu kerajaan Mataram gitu ya. Oh, jadi ini teh ada semacam masih keturunannya kerajaan Mataram. Kerajaan. Oh, iya. Kalau boleh tahu Pak sedikit sejarah ceritanya gitu terkait makam ini dari kerajaan Mataram, lari ke sini atau menyebarkan agama Islam di sini atau gimana Pak? Jadi salah satunya kesepuhan ini yang pertama menemukan sosok tempat ini gitu, itu Iya. di zaman waktu berdirinya kerajaan kesepuhan gitu di sini. Dan sekarang kerajaannya kan sudah dibikin dua kerajaan, Iya. satu kepemerintahan gitu. Iya. Jadi dulu kan ada dua kerajaan, cuman sekarang dibikin satu kerajaan. Dan salah satunya Sultan Kesepuhan yang paling disepuhkan itu adalah yang pertama menemukan kampung ini gitu. Nah, kalau Bapak Yan sendiri ini teh udah berapa tahun Pak mengurus sebagai juru kunci di sini Pak? Kalau saya tidak lupa hampir nincak sama 7 tahun gitu, berjalan 7 tahun berjalan. 7 tahun berjalan. 7 tahun berjalan. Ya, dulunya sama kakek atau enggak, itu ada sama yang mama, ada yang tetangga gitu dulu. Jadi kebetulan saya dari kuncen yang ketujuh gitu. Ketujuh. Jadi ketujuh. Iya, iya. Nah, terkait kan saya tadi jalannya Pak ya dari sana ke sini itu banyak makam-makam. Ini makam-makam umum atau emang khusus aja ini Pak? Sebelah itu ada makam umum. Iya. Sebelah makam umum sebelah sana, dan di sini tempat makam aulianya di sini. Oh. Dan di sini kan tempat aulianya ada 7 pasir gitu. Kalau kan orang suka ada pasir, jadi 7 tempat perjarahan gitu di sini. Dan salah satunya yang paling sepuh ya kesepuhan ini gitu. Yang di sini Pak. Oh, iya. Dan iya. bisa dikatakan untuk tempat rapatnya para aulia dari Cirebon, dari Sumedang, dari Panjalu, dari semua pajajaran gitu. Kadang ada yang di sini untuk melaksanakan rapat paripurna di sini. Oh, di sini tuh jadi dulunya tempat berkumpulnya untuk merapatkan sesuatu gitu ya Pak ya. Entah itu penyebaran agama atau apa gitu ya Pak ya. Dan untuk menjalankan nyangkuk di Panjalu gitu ya. Iya. Kadang ada yang rapatnya di sini gitu. Di sini. Dan juga salah satunya kan masih ada berkaitan antara Panjalu, Sumedang, Cirebon, Singanagara. Gitu. Terus ini ada kaitannya nggak dengan kerajaan Pajajaran gitu ya, Pak? Semuanya ada. Ada. Nyakuk gitu. Nyakuk gitu ya. Sama Pajajaran. Di sini. Cuman di sini kan belum dipublikasikan, belum tersebar luas. Karena di sini kebetulan masih alami, masih belum banyak orang yang suka datang ke sini gitu. Nah, semenjak saya dibentuk jadi kuncen ketujuh, ya alhamdulillah ada yang dari Indramayu, ada yang dari Bekasi, ada yang dari Bogor, Bandung ada. Udah datang ke sini. Alhamdulillah gitu. Nah, ini Pak, saya dengar-dengar ya makam yang ada di sini katanya dulunya orang sakti gitu Pak, betul nggak itu Pak? Ya alhamdulillah itu ya tadi ya sama dikatakan sama saya itu emang ya betul lah. Kalau kesaktian itu saya belum memahami entah saktinya apa, entah saktinya apa gitu. Saya belum bisa menjelaskan. Tapi gitu. Ini makam orang sakti gitu ya Pak ya? Saya belum bisa mengatakan karena saya belum dapat mandat atau izin untuk membukakan tentang kesaktiannya gitu.
dan keahliannya. Iya. Terus nama-nama aulia yang itunya kan masih privasi lah itu. Oh, masih belum boleh dipublikasikan gitu ya Pak ya? Nanti juga kita tahu Ada- lah gitu, nanti. Ada waktunya gitu Ada Pak? waktunya, ada waktunya. Nah, saya penasaran sekali Pak, pengen lihat isi, Boleh, boleh ya Pak ya? boleh, Sama ini Bapak dipandu dong. boleh. Soalnya takutnya ini harus ada doa-doa atau gimana gitu Pak. Cuman hanya sederhana aja, Sederhana gitu ya Pak ya? sederhana. Ini boleh Pak di kamera dalamnya Pak? Boleh. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi makamnya ini dua Pak? Dua. Nisanya dari batu semua gitu ya? Iya. Oh, ada tikar juga di dalam. Dan kenapa itu Pak? Kok nisannya gitu ya dari batu gitu Pak? Enggak nisan seperti makam yang waktu lewat gitu Pak. Makamnya tahu ya. cuma dari batu biasa gitu. Jadi nggak mau diunik-unik sih. Oh, Nggak kalau boleh. orang dulu mah cukup dengan batu Nah, aja gitu ya. Nggak Apa mau adanya lah. dibagus-bagus Ya. atau di ini ya dimodernkan gitu ya Ya. Pak. Jadi, Nah, ini Pak terkait pohon-pohon ini kita boleh geser ke sini dong Pak. boleh. Nah, kalau ini ada sendiri gitu makamnya Pak. Itu ada makam juga, makam aulia juga. Oh, makam Aulia. Ya. Oh. Jadi selain yang di dalam ini gitu. Banyak di sini di makam yang ini juga berapa aulia gitu. Banyak Ada, lah. di sini. banyak. Banyak. Nah, terkait ini Pak, terkait pohon-pohon yang akarnya sampai menjadi sebuah terowongan gitu. Ini teh nama pohonnya apa ya Pak ya? Ini nama pohonnya beringin kuning. Beringin kuning. Beringin kuning. Kalau ada beringin kecil lah yang itu apa daun-daunnya yang kecil gitu. Kan ini Oh. kuning sama besar-besar gitu. Ini daunnya ya? Ya. Oh, yang disautin Bapak. Sekarang lagi murah gitu. Lagi pada jatuh. Lagi pada jatuh. Oh, ini Pak terkait ini kan membentuk sebuah terowongan nih akarnya ya. Ini dibentuk sama Pak Juru Kunci atau kejadian secara alami gitu Pak? Ini dari kuncen satu udah di modif Oh. kemana ini arahnya. Iya. Dari kuncen dua ini kemana arahnya. Oh, Terus gitu. ada begitu. Termasuk yang Bapak Yayan itu yang Ya sama. Hmm. Terus ini tujuan akar ini nyambungnya kemana terus aja. Oh. Terus nyambungnya kemana terus dililit terus. Oh, gitu. Dah awalnya itu kecil-kecil semua tuh seperti kayak. Nah ini kecil semua. Awalnya Nah, gitu. awalnya segini kan. Oh. Jadi mudah Iya. arahkan gitu. Siap. Pak, boleh kita jalan Pak ke sana Pak sambil menikmati suasana terowongan akar yang ada di Beringin Kuning namanya Pak. Ya beringin kuning. Beringin Kuning. Jadi ke sini mah harus merunduk ya Pak ya? Ya karena pendek ini. Pendek ya. Jadi dulunya mah itu akar kecil dibentuk gitu Pak. Ya. Nah, ini lagi dirangkai lagi. Oh, ini udah lagi dirangkai lagi. Oh. Nah, awalnya seperti kayak gini. Jadi dirangkai sama juru kunci ya? Iya. Dari juru kunci pertama sampai Bapak yang ketujuh ini. Terus dililit sampai kayak gini. Jadi Salah awalnya mah satunya di kecil sini. ya gini ya. Di sini salah satunya kan ada gerbang utama di sini. Maksudnya gerbang gaibnya Pak. Gerbang gaibnya. Boleh dibilang Pak gerbang gaibnya menuju ke makam. Kan salah satunya di sana ada makam aulianya. Yang tadi mau lewat di sini. Di sana Iya. ada selaku penjaga gerbang Oh. dari aulianya gitu. Iya. Jadi sudah banyak yang datang ke sini. Alhamdulillah. Itu menginap atau sekedar ziarah saja Pak? Kadang ada yang nginap, kadang ada yang jarah aja, ada. Nah, dari kebanyakan yang datang ke sini Pak, biasanya mereka punya niatan apa atau maksud apa atau punya hajat apa gitu Pak? Ya tergantung niatnya aja sih. Dan kalau saya untuk yang mengajak apa gitu yang atau muja atau belok-belok ya, Iya. saya pasti saya tidak akan mau gitu. Pasti Bapak tolak maksudnya gitu. Kan. Kalau untuk mencari keberkahan, untuk menenangkan hati yang sejuk, boleh jarah di sini. Gitu. Nah, misalkan Pak yang datang nih lagi terbelit hutang Ya. atau usahanya lagi seret,
Ada nggak Pak yang seperti itu datang ke sini Pak? Nah, ada banyak Oh banyak. banyak alhamdulillah. Tapi untuk sejak bersilaturahmi ke yang Sultan Agung di sini, Hmm. dia terlebih sama utangnya, usahanya lagi itu. Iya. Ya tergantung niatnya aja sih, Oh. gitu. Mencari Iya. keberkahan. Hmm. Terus kalau yang sampai nginep tadi Bapak bilang ya, Iya. biasanya sampai berapa malam itu Pak? Kadang ada yang 1 malam. Kemarin dari Bandung ada yang 1 malam di sini, Sampai 1 malam. 1 malam. Jadi ada waktunya nggak Pak? Misalkan harus sampai 3 malam gitu, atau hanya Tergantung 1 sih. malam gitu? Tergantung niatnya aja. Pengennya misalkan 1 malam ya boleh. Atau boleh 3 tergantung malam, boleh. dapat ilapat Iya. atau ininya Pak? Kalau kita belum dapat ilapat 1 malam, malam kedua atau malam yang ketiga. Oh. Alhamdulillah sih. Ada dulu pernah ada yang 3 malam di sini ada. Ada yang sampai 3 malam. Ada. Itu sampai dapat ilapat nggak Pak di sini Pak? Ada. Tapi saya juga kurang tahu kalau dia dikasihnya gitu, saya juga nggak pernah tahu. Jadi nggak menyebutkan saya dapat ini yang Ya, nggak Pak? gitu. Tapi saya tanya gimana itu ada atau berhasil, alhamdulillah. Oh. Alhamdulillah. Nah ini pernah nggak Pak ada yang datang perempuan gitu ke sini? Banyak. Ada. Maksudnya perempuan tuh nggak bawa laki-lakinya gitu Pak? Yaitu perempuan yang sendiri gitu ya. Ada Sendiri. yang keluhannya jodohnya lagi Oh goncang. iya, misalkan Jodoh gitu. jodoh itu mah gitu ya. Dia sampai nginep atau gimana Pak? Kadang saya tanya mau nginep atau mau berjarak aja. Iya. Saya mau berjarak aja. Iya. Kadang ada saya pengen nginep, boleh. Oh. Kita nggak takut. Enggak, saya nekad aja. Kadang ada. Jadi dia udah nekat, berani gitu, walaupun dia seorang perempuan gitu Tapi Pak. saya juga kalau ada yang nginep, kalau jam 2 saya tengok ke sini. Oh. Jam 2 saya tengok. Iya. Satu Pernah? kali gitu, tengok. Pernah perempuan berarti Pak di sini Pak? Ada, dulu pernah. Sampai berapa malam itu Pak di sini? Jam 3 udah pulang. Oh jam 3 udah pulang. Nah, Itu dijemput apa gimana sama Pak? saya jam 2 lebih ya, jam 2 lebih saya tengok sini dan dia pengen pulang gitu. Oh gitu. Pengen pulang. Jadi Kenapa? dia pulang udah dapat ilapat atau karena takut gitu Pak? Nggak tahu, saya juga alasannya dingin. Oh alasannya Alasannya dingin. dingin. Oh. Banyak nyamuk katanya. Ya. Jadi bukan karena takut, bukannya Pak ya? Ya mungkin itu suatu cobaannya atau kegodaannya sih. Oh. Dari jam 3 gitu udah pulang, kita keluar. Iya. Ya saya jemput lagi dari sana, dari gerbang yang depan tadi. Berarti seperti ini ya teman-teman. Nah terkait Pak Kunci bilang katanya di sini ada gerbang gaib, Ya. ada gerbang gaib. Kalau boleh tahu nih Pak Kunci, di sini teh ada kerajaan gaib apa gitu Pak Kunci? Ya itu salah satunya kerajaan gaib dari Aulia gitu. Kan salah satunya ada penjaga dari Aulianya gitu. Iya. Dari Aulianya suka menjaga gerbang gitu di sini. Oh iya. Gerbang akar gitu. Ada dari sana, dari gerbang yang pertama itu. Boleh di mana Pak? Itu yang tadi yang, nah itu yang kelihatan itu dari sini. Yang akarnya sampai ke sini. Iya. Itu yang nanggul. Oh yang nanggul itu masuknya gerbang. Gerbang itu yang gerbang kedua. Oh yang pertamanya yang sini Pak. Di sini. Jadi ini gerbang pertama, gerbang keduanya yang akarnya agak menonjol ke jalannya Pak ya. Nah, gitu. Oh. Nah, kalau ini Pak, tamu misalkan datang ke sini, masuk lewat sini, itu pernah nggak Pak kayak semacam saya melihat sesuatu gitu? Kadang Pak? ada. Kadang dulu pernah ada yang mau berjarak tapi lewat jalan sini. Iya. Saya kan jalan sana dari depan gitu. Iya. Dia jalan sini, dan di sini merinding di sini. Saya susah mau ke sana, susah. Kayak ada yang menghalangi atau gimana Pak? Enggak tahu saya juga. Dan di sini saya susah amat sana, lama mau ke sana gitu. Nah saya jemput dari sana. Oh gitu. Jadi dia tiba-tiba berhenti aja gitu dari sini. Dia di sini, dari sini. Tapi nggak melihat sesuatu gitu Pak? Nggak tahu tuh. Enggak sih, ya, cuman dia
Kayak susah melangkah gitu. susah melangkah dan saya merinding. Oh. Saya jemput aja dari sana. Jadi sama Pak Kunci dijemput. Iya, Hmm. jemput ke saya. Siap Pak, kita ke sana lagi Pak. Nah jadi ini mungkin kalau akarnya nanti tambah banyak, ini tambah gelap aja ya Pak lorong ini ya Pak ya. Kalau boleh tahu ini udah umur berapa tahun Pak ini Pak? Ini pohon ini Pak? Udah ratusan kali ya. Ratusan. Ratusan. Jadi udah ratusan tahun umurnya ini. Oh, wow besar banget. Kan ini suka bisa melambangkan sosok beliau gitu kalau pohon beringin ini. Melambangkan gimana Pak? Jadi sosok beliau itu kan punya janggut yang melilit kemana-mana panjang. Jadi kalau boleh tahu janggutnya semana Pak? Pokoknya panjang. Nah, Panjang. salah satunya menyimbolkannya di pohon ini. Jadi maksud panjangnya sampai nggak bisa diukur gitu. Nah, gitu. Termasuk akar ini juga panjang banget sampai Iya gitu. kemana-mana gitu Pak. Jadi sosok beliau itu melambangkan janggutnya seperti akar ini. Panjang gitu ya. Oh iya iya. Tadi namanya itu siapa Pak? Sultan Agung. Sultan Agung. Kalau nama aslinya kan belum dipublikasi sih. Ya pokoknya menyebutnya ini teh Sultan Agung aja ya. Janggutnya panjang sampai nggak tahu semana ya Pak ya. Iya. Berarti kalau jalan mungkin sampai digusur ya Pak ya. Iya gitu. Oh iya iya. Nah ini semuanya pohon beringin kuning di sini Pak. Enggak, ada yang beringin kecil tuh, yang itu yang besar yang itu beringin kecil. Oh beringin kecil. Itu itu apa itu ya kecil-kecil. Kalau ini kan besar. Beringin kuning. Kalau di Sunda kiara kuning. Kiara kuning. Kiara kuning. Oh. Kalau di Sunda. Iya iya iya. Nah terkait ini Pak, pengunjung yang datang ke sini pernah nggak Pak kayak misalkan didatangi Sosok beliau gitu. sosok beliau gitu Pak? Kadang sih, tergantung orangnya sih. Oh. Kadang ada sih, kadang nggak ada gitu. Kadang ada sih. Nah selama ini kan Bapak Yayan sudah 7 tahun berjalan ya Pak ya? Iya. Pernah nggak Pak ketemu sama sosok beliau gitu Pak? Oh sering. Sering. Oh. Sering. Terus Sering. ketika ketemu sama beliau, Bayan komunikasi gimana Pak? Kayak apa gitu, ngobrol apa atau apa gitu, ada Ya sering. petuah apa gitu? Sering memberi arahan sih. Sering memberi arahan. Jangan gini, jangan gini, jangan gitu, jangan terlalu kurang mengambil keserakahan, jangan kayak apa gitu. Kalau di duniawi jangan terlalu diudag-udag. Kita harus sering mendekatkan diri kita kepada yang Maha Kuasa. Terus itu memberi pepeling gitu, memberi pepeling. Jadi memberi pepeling ke Pak Yayan ketika ketemu sama sosok beliau itu. Iya. Nah selama jadi juru kunci 7 tahun ini, Pak Yayan ada kepengen melepas gitu atau melanjutkan gitu Pak? Ya insya Allah, karena ini salah satu kan amanat ini. Iya. Harus kita Karena turun-temurun gitu. harus kita dijaga. Apalagi kita alamnya. Kan dulu ini dari kuncen-kuncen yang dulu gitu kan, di sini pohon-pohon yang besar suka kita tebang gitu. Sama Bapak mah tetap dirawat gitu Pak? Kalau saya jangankan yang besar gitulah, yang kecil pun juga kalau tidak tujuannya untuk apa gitu, iya. kita lebih baik daripada kita tebang, lebih baik kita tanamin lagi lah gitu. Harus kita jaga, kita tanam. Nah Pak Yayan sendiri pernah nggak Pak kayak menginap di sini sendirian Pak? Pernah sih. Pernah Saya. Maksudnya ada Kadang di sini. Sering di sini. Iya. Nggak sama tamu gitu Pak? Enggak, kadang sendiri gitu. Sengaja pengen ketemu gitu sama gitu. sosok beliau. Sering ngobrol-ngobrol sama beliau gitu. Kadang memberi auradan gitu. Memberi doa-doa gitu. Sering. Iya. Oke Bapak, terima kasih ya. Dan ini ada rezeki buat Bapak Pak. Aduh, terima kasih jazakallahu khairan, semoga terganti lagi lah. Amin amin ya robbal alamin. Nah teman-teman, seperti itulah ya obrolan saya dengan Bapak Yayan selaku juru kunci dari makam apa Pak namanya Pak? Singanagara. Singanagara ini. Dan seperti itulah terkait sejarah dari makam ini ya. Dan tadi banyak akar di sini ya Pak ya, terbentuk secara di ini ya Pak sama juru kunci ya, di kayak ditali-taliin gitu ya.
Nah teman-teman, saya cukup sampai di sini saja. Terima kasih sudah nonton. Kita jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Oke, Bapak. sama-sama.